Al-Amwan, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara, menemani ibadahmu juga hijrahmu. Kemudian ayat selanjutnya, illa hamiman wa ghassaqa. Nah ini, jadi Allah sebetulnya menyediakan air untuk mereka, seperti di ayat ini, air yang mendidih dan nanah. Na'udzubillah. Ada air, tapi kondisinya begitu. Hamiman itu air panas yang berada puncak panasnya. Kalau kita puncak panasnya berapa mendidih itu 100 derajat kan? Ini lebih dari itu. Hamiman itu air panas yang berada pada puncak kepanasannya. Ya, itu hamiman. Wa ghassaqa. Nah, ini kebalikannya. Air yang sangat dingin, yang dinginnya luar biasa, dingin banget. Ya, kalau air dikasih es, itu kan enak, dinginnya sedang. Ini dingin banget, dingin sekali, dingin yang sangat. Dan itu pun bukan berasal dari air putih, bukan berasal dari air tanah. Air itu adalah cairan yang keluar dari penghuni neraka berupa nanah, darah, ya, dari luka-luka penghuni neraka, dari keringatnya penghuni neraka, nanah mereka dikumpulkan jadi satu. Jadi ada darah, nanah, keringat dikumpulkan dan didinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian disediakan untuk penghuni neraka jahanam. Gimana itu? Bau lagi. Iya kan? Darah campur nanah, campur keringat, bau busuk yang luar biasa. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi berdasarkan ayat ini, siksaan neraka itu ada dua. Ada berupa panas, ada berupa dingin. Jadi siksaan neraka itu enggak panas semuanya, ya. Ada yang disiksa dengan panas yang sangat amat parah, dan ada yang disiksa dengan dingin yang sangat amat parah. Ya. Jadi ini disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ishtakatin nar ila rabbiha." Neraka mengeluh kepada Rabbnya. Faqalat, "Ya Rabbi, akala ba'dhi ba'dha." Kata neraka, "Wahai Rabbku, sebagian dariku memakan sebagian yang lainnya." Artinya apa? Dia minta izin untuk ada hembusan yang dikeluarkan. Kalau enggak, kami memakan sebagian yang lainnya. Fa'adzina laha binafasain. Allah pun memberi izin bagi neraka untuk apa? Bernafas dengan dua hembusan. Dua hembusan. Nafasin fis syita, hembusan tatkala musim panas, wa nafasin fis shaif, dan hembusan tatkala musim dingin. Fahuwa asyaddu ma tajiduna minal harb. Kata Nabi SAW, itulah panas yang paling parah yang kalian rasakan. Ketika datang musim panas, itu kadang ada puncak sampai sekian derajat, ya, 45, 50, ada puncaknya lagi. Kata Nabi SAW, itu adalah nafas hembusan neraka. Wa asyaddu ma tajiduna fi zamharir. Adapun dingin yang paling parah yang kalian rasakan itu juga nafas hembusan neraka. Jadi kalau lagi musim dingin, apalagi wilayah negara-negara yang bisa sampai minus 1 derajat, ya, atau minus 2 derajat atau lebih dari itu kan dinginnya menyiksa. Dinginnya menyiksa, yang sampai kata orang
kalau kita buang ludah, itu ludah langsung jadi beku, jadi salju. Ya. Kalau kita nggak pakai penutup, itu bisa merusak gendang telinga kita. Iya. Dinginnya itu sampai terasa ke tulang. Ya. Jadi neraka jahanam begitu. Bukan hanya berupa siksaan panas, tapi juga ada siksaan yang dingin. Sangat dingin. Mungkin sebagian orang berpikir, loh, kok bisa di satu tempat kan sama-sama nih jahanam, kok ada panas ada dingin? Ya jangan heran, Allah Maha Mampu atas segala sesuatu. Jangankan di akhirat, di dunia saja kita dapati. Misalnya kulkas itu dalamnya dingin, malah ada freezernya yang bikin beku. Tapi coba pegang bagian belakangnya, panas kan? Nggak berani kamu pegang. Oh enggak, nyetrum itu panas. Makanya harus dibikin ada jarak ketika meletakkan kulkas gitu kan, supaya hawa panasnya keluar. AC juga begitu kan, dalamnya dingin tapi luarnya panas, blowernya itu lihat. Ya, itu di dunia. Dan Allah lebih dari itu permisalannya. Ya, walillahil matsalul a'la. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi di ayat ini yang ke-25 Allah menyebutkan tentang minuman penghuni neraka jahanam, hamiman, yaitu air yang sangat panas, puncak panasnya, wa ghassaqa, yaitu air yang sangat dingin, yang sangat amat parah dinginnya, tapi bukan dari air putih, bukan dari salju, bukan dari embun, tapi cairan berupa darah, nanah, dan keringat penghuni neraka yang bau busuk. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa penghuni neraka itu tetap meminumnya? Padahal sudah tahu meminum itu hanya akan menambah siksaan bagi mereka. Ya. Kata para ulama, karena saking dahaganya mereka, saking hausnya. Gimana sih orang kalau kehausan, apa yang ada udah, yang penting harus ada yang dimasukkan ke tenggorokan. Ya, harus ada yang dimasukkan ke mulut. Ya. Makanya ada hadis anjing yang kehausan sampai dia menjilat-jilat tanah. Saking kehausan dia, jilat-jilat tanah yang lembab. Masih mending kalau itu masuk akal ya, ada lembabnya. Artinya apa? Orang itu kalau kehausan, udah apa aja yang ada, yang penting bisa dimasukkan berupa cairan. Nggak peduli apapun yang dimasukkan, walaupun mereka tahu itu panas, mereka meminumnya. Walaupun mereka tahu itu akan merusak perutnya, terpaksa mereka harus tetap meminumnya. Mungkin kalau mau diilustrasikan seperti orang yang sakau morfin, ya, sabu-sabu, ya, orang-orang yang terkena narkoba. Kadang kita lihat kalau dia nggak punya duit untuk beli narkoba, dia rela menggores-gores, ya kan? Makanya orang-orang yang narkoba itu kadang tangannya kenapa kok banyak goresan, kok suka ada goresan. Mereka rela menggores-gores tubuhnya untuk kemudian dia hirup darahnya yang katanya sudah mengandung heroin itu. Padahal mereka tahu itu menyiksa, merasa perih, menderita. Ya, gitulah kalau sudah candu, apapun mereka akan lakukan. Itu di dunia ada orang, ya, mau gimana lagi? Sudah butuh ini, tapi nggak ada duit untuk beli, ya dipaksa menyiksa dirinya. Nah begitu juga dengan penghuni neraka, ya, penghuni neraka disiksa, walaupun mereka sudah tahu minuman yang akan mereka minum tidak akan menghilangkan dahaga, terpaksa mereka meminumnya.
هذا صراط مستقيم